Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada hari ini tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa memahami fungsi dan cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, siswa menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan kata tanya yang tepat sesuai dengan kosakata baku. Yang keempat, siswa memahami konsep tangga nada diatonis mayor dan ciri-cirinya. Yang kelima, siswa mampu menyanyikan lagu bertangga nada mayor dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat alat pernapasan sederhana pada manusia dengan tepat dan benar. Nah, itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anak, menghirup udara bersih di pagi hari. Bangun pagi untuk sehat. Apakah kamu sering berolahraga di pagi hari? Ya, udara pagi hari itu sangat sejuk dan bagus untuk pernapasan. Mengapa? Karena hewan dan manusia kita ini membutuhkan udara untuk bernapas. Tanpa adanya udara, hewan dan manusia akan mati. Oleh karena itu, kamu harus menjaga kebersihan udara. Nah, pada pagi ini kita akan belajar sistem pernapasan pada manusia. Itu alurnya mulai dari rongga hidung sampai alveolus atau paru-paru. Apa itu bernapas? Mengapa manusia itu bernapas? Apa yang dihirup oleh manusia? Nah, kita akan pelajari dari materi di bawah ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Bernapas atau pernapasan itu adalah proses menghirup udara bersih oksigen dan menghembuskan udara kotor karbon dioksida. Bernapas itu ada dua macam, yaitu menarik napas inspirasi dan mengeluarkan napas ekspirasi. Prosesnya seperti apa? Bernapas itu melalui beberapa tahapan ya, mulai dari hidung, faring, laring ya, trakea, kemudian bronkus menuju bronkiolus dan sampai berada di paru-paru. Itu proses bernapas ya, dari hidung sampai paru-paru berulang-ulang. Kita pelajari materinya satu persatu ya. Yang pertama, hidung. Di dalam rongga hidung itu ada tulang hidung, ada lendir ya, ada bulu-bulu hidung atau rambut hidung itu ya. Itu bagian-bagian yang ada dalam hidung. Nah, saat bernapas, udara masuk dan keluar tubuh melalui hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir yang berfungsinya untuk menyaring udara kotor dan menjaga kelembapan suhu hidung. Dari hidung, udara akan menuju ke laring dan faring. Itu kalau faring yang di bagian belakang, kalau laring di bagian depan. Laring itu mampu melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Itu laring ya. Faring itu memisahkan udara dari makanan dan air. Itu ya. Laring dan faring. Dari situ akan menuju, udaranya akan menuju ke dalam trakea. Trakea itu salurannya. Dari faring, laring menuju ke trakea, yang trakea itu ya merupakan saluran yang terletak di bagian leher bagian depan, agak keras dan tidak rata. Fungsinya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan membentuk cincin atau gelang. Itu adalah trakea itu ya. Nah, dari trakea menuju cabangnya.
Nah, bronkus itu cabangnya tenggorokan. Setelah trakea itu tadi ada yang bercabang ke kanan dan ke kiri. Nah, yang besar itu namanya bronkus. Itu untuk fungsinya itu adalah memastikan udaranya masuk dengan baik ke dalam alveolus di paru-paru itu ya. Juga untuk mencegah infeksi, yaitu bronkus itu ya cabangnya. Dari tenggorokan, bronkus itu cabangnya. Dari bronkus udara masuk ke cabang-cabang yang lebih kecil lagi ya, bronkiolus namanya itu ya. Bronkiolus itu cabang-cabangnya dari bronkus, itu bronkiolus. Fungsinya itu untuk menyalurkan udara dari bronkus tadi itu ke alveolus, ke paru-paru ya. Fungsinya apa? Itu untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Kemudian udara akan diteruskan ke dalam paru-paru sampai berada di paru-paru. Nah, itu gambarnya paru-paru kita ya. Gambarnya paru-paru kita seperti itu, ada dua, ada kanan dan kiri. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengolah udara yang didapatkan tadi sehingga bisa masuk ke dalam aliran darah. Di dalam paru-paru sendiri ada yang namanya alveolus. Nah, itu alveolus ya, gelembung-gelembung paru. Gelembungnya paru itu namanya alveolus. Apa fungsinya? Nah, fungsinya alveolus itu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, itu prosesnya ya, dari hidung sampai ke paru-paru. Kemudian pernapasan itu ada dua macam. Yang membantu pernapasan ada diafragma dan otot antar tulang rusuk. Nah, makanya itu ada dua macam pernapasannya, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Itu karena diafragma dan tulang rusuk. Bedanya seperti apa? Nah, kita perhatikan gambarnya itu. Pernapasan dada itu pernapasan yang menggunakan bantuan otot antar tulang rusuk, itu pernapasan dada. Sedangkan pernapasan perut itu pernapasan dengan menggunakan bantuan diafragma. Yang bawah itu ya otot sikat rongga perut, itu namanya diafragma. Itu dua macam pernapasan. Nah, setelah kamu memahami materi yang kita bahas pagi ini, kamu bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Apa sih pernapasan itu? Lah seperti itu ya. Mengapa kita bernapas? Yaitu pertanyaannya dengan kosakata baku. Selain itu, kita bernafas, itu pengaturan nafas yang baik itu bisa digunakan dalam saat kita bernyanyi. Kenapa? Supaya suara kita menjadi merdu. Kamu dapat menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Apa itu? Tahukah kamu itu apa itu maksud tangga nada diatonis mayor? Nah, untuk memahaminya kita belajar materi berikut. Tangga nada itu adalah mempunyai dua jarak tangga nada, 1,5 dan terus kemudian tanda nada diatonis ada dua, ada mayor dan minor. Yang mayor bagaimana? Yang mayor itu nadanya berjarak 1,5 jaraknya dan bersifat riang gembira atau bersemangat. Itu diawali dan diakhiri dengan nada do, itu mayor. Nah, setelah kita belajar semua materi pagi ini, kita bisa melakukan evaluasi, mengerjakan soal-soal yang di Google Form itu tadi ya. Setelah itu kalian bisa membuat model sederhana dari alat pernapasan manusia yang ada di lembar kerjamu ya. Kemudian menyanyikan lagu bersama teman-temannya. Nanti di-upload melalui grup WA. Seperti itu. Apa yang kita simpulkan hari ini? Ya, udara itu sangat penting, bagus untuk kita. Ya, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Selamat
Selamat belajar. Oke, dan akhirnya kita berdoa bersama dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.